warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Marama dengan NIM 2413040009 dengan prodi PGSD. Saya di sini ingin membuat tugas UAS dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Febriati Yulisa Triani. Saya di sini ingin menjelaskan PowerPoint yang sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya di sini ingin menjelaskan materi tentang media belajar dan metode pembelajaran. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu adalah latar belakang. Proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pengajar, peserta didik, materi pembelajaran, dan berbagai faktor pendukung lainnya. Di antara faktor-faktor tersebut, media belajar dan metode pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang kedua itu ada pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara atau pengantar. Media didefinisikan sebagai alat yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Media sendiri membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga itu ada media dua dimensi. Media dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilannya isi tergolong dua dimensi. Contohnya seperti poster, grafik atau diagram, peta, buku teks, dan lain sebagainya. Media dua dimensi digunakan karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dan selanjutnya yang keempat ada media tiga dimensi. Media tiga dimensi adalah sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual berbentuk tiga dimensi. Kelompok media tiga dimensi dapat berbentuk seperti benda asli, baik hidup maupun mati, dan dapat juga berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya, dan media ini sering digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih nyata. Contohnya seperti model miniatur bangunan, globe, manekin anatomi tubuh, dan augmented reality atau virtual reality. Dan media tiga dimensi ini dapat membantu siswa memahami konsep abstrak atau rumit karena tampilannya menyerupai objek asli. Yang keempat ada media empat dimensi, adalah pengembangan dari media tiga dimensi yang menambahkan elemen waktu dan interaktivitas. Dengan kata lain, media empat dimensi memungkinkan siswa untuk mengalami suatu peristiwa atau proses secara dinamis. Contohnya seperti simulasi penerbangan, percobaan ilmiah, atau peristiwa sejarah. Dan yang kedua ada video interaktif, video yang memungkinkan penonton untuk berinteraksi dan membuat pilihan. Yang ketiga ada augmented reality, teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual. Selanjutnya yang kelima ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan siswa, membuat siswa lebih aktif dan tertarik selama proses belajar. Dan yang kedua ada meningkatkan pemahaman konsep, mempermudah siswa memahami materi yang sulit dengan visualisasi. Yang ketiga ada meningkatkan daya ingat. Media yang interaktif atau visual membantu siswa mengingat materi lebih lama. Yang keempat ada mendorong pembelajaran kolaboratif, menciptakan suasana belajar yang mendorong kerjasama antar siswa. Yang keenam ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada buku dan materi cetak, contohnya seperti buku teks, poster grafik, dan peta. Yang kedua ada media audio visual, media yang menggambarkan elemen suara dan gambar, contohnya seperti e-book, presentasi interaktif, atau video pembelajaran. Yang ketiga ada media gambar, media visual statis seperti foto atau ilustrasi, contohnya seperti film, animasi, atau video dokumenter. Yang keempat media interaktif, media berbasis teknologi yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung, contohnya aplikasi berbasis teknologi atau simulasi komputer. Yang kelima ada media VR, virtual reality, teknologi yang menciptakan simulasi lingkungan virtual untuk pembelajaran, contohnya simulasi sejarah kota kuno melalui VR. Yang keenam ada media online, media berbasis internet yang mendukung pembelajaran daring, contohnya seperti materi belajar di platform seperti Google Classroom. Yang ketujuh alat peraga dan model.
Representasi nyata atau miniatur objek, contohnya seperti model 3 dimensi atau tata surya. Yang kedelapan ada media visualisasi data, penyajian data dalam bentuk grafik, diagram atau infografik. Contohnya diagram lingkaran untuk menjelaskan data populasi. Yang kesembilan ada media sosial, platform digital untuk berbagai materi yang berdiskusi. Contohnya seperti grup diskusi siswa di WhatsApp atau di Telegram. Yang ke-10 ada media cerita naratif, penyampaian materi melalui cerita yang menarik. Contohnya dongeng interaktif untuk meningkatkan keterampilan membaca. Setiap jenis media ini dapat digunakan sesuai kebutuhan dan materi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Jadi kesimpulannya yaitu media pembelajaran sangat penting untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Media ini bisa berupa 2 dimensi seperti poster dan grafik, 3 dimensi seperti model miniatur dan augmented reality, dan 4 dimensi seperti simulasi dan video interaktif. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mempermudah pemahaman konsep, memperkuat daya ingat, dan mendorong kerjasama antar siswa. Berbagai jenis media seperti buku, video, aplikasi, dan VR dapat digunakan sesuai dengan materi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Penggunaan media yang tepat dapat memperbaiki hasil belajar siswa. Sekian pemaparan dari materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.